Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi yang sudah lama telah menghilang ya dari layar ponsel Anda atau layar handphone Anda. Untuk kali ini saya akan berbagi tips, tapi sebelum saya berbagi tips, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang puasa. Semoga amal ibadahnya diterima dan dimasukkan ke dalam surga kelak di yaumil akhir ya. Oke, buat kali ini saya akan bagikan tips bagaimana caranya menghilangkan benjolan ya, benjolan yang ada di rusuk ya. Mungkin ada benjolan di rusuk bagian belah kiri ataupun sebelah kanan ya. Itu cara pertama yang harus kita lakukan. Kita ambil minyak ya, minyak urut atau boleh juga melakukan minyak goreng dan bawang merah ya yang dihancur menggunakan tangan dicampur dengan minyak goreng, kemudian kita gunakan sebagai media pemijatan ya atau pengurutan di bagian benjolan di tulang rusuk ya. Setelah kita mencampurkan bawang tersebut dengan minyak yang telah dihancurkan bawang merahnya, kemudian lakukanlah penekanan seperti ini ya, sama seperti kita menghilangkan rasa nyeri di rusuk ya, di tulang rusuk ya, baik rusuk bagian bawah, di bagian samping ya, atau samping perut ya. Kemudian baik di tulang rusuk yang kedua, ketiga, dan yang keempat itu kita bisa melakukan pemijatan seperti ini ya. Lakukan pemijatan seperti ini untuk kita mengetahui di mana yang ada benjolan di bagian rusuk kita. Setelah kita melakukan penekanan seperti ini untuk beberapa saat, kemudian kita menemukan benjolan di bagian rusuk ya, baik itu tepatnya di tulang rusuk atau di antara tulang rusuk ya, karena di tulang rusuk satu dan satunya itu kita menemui tempat yang lebih dalam ya, atau tempat yang lebih rendah ya dibandingkan tepat pada tulang rusuk. Jika kita menemukan benjolan di bagian yang dalam itu, maka kita lakukan penekanan menggunakan ibu jari ya. Kita tekan seperti ini, kita tekan dan kita putar, kita tekan dan kita putar sampai benjolan tersebut terasa lebih lentur ya, atau lebih lembut ya. Lakukanlah seperti ini untuk beberapa saat. Setelah kita melakukan seperti ini beberapa saat, kemudian kita bisa melakukan menggunakan pangkal ibu jari ya, menggunakan pangkal ibu jari di telapak tangan kita ya. Kita tekan seperti ini, kita olesi minyak terlebih dahulu dan kita putar seperti ini. Setelah kita putar seperti ini 2, 3 atau bahkan 5 putaran, kemudian kita sorong ke depan seperti ini ya. Sorong ke depan seperti ini. Kita ikuti jalur rusuk ya, jalur rusuk ya. Kalau rusuk kita kemari arahnya yang tepat pada benjol, maka ikuti jalur tersebut seperti ini. Kemudian kita putar kembali, putar 5 atau 7 putaran seperti ini ya. Kemudian tekan dan sorong ke depan, lakukan terus. Ini kita lakukan sampai terasa nyaman ya. Andai kata benjolan tadi tidak sakit, itu kita menekannya boleh dengan tenaga yang sedikit tekan, sedikit menekan ya. Lakukan seperti ini terus. Ini kita lakukan sampai terasa nyaman ya, terasa nyaman. Kemudian jika kita sudah merasa nyaman, maka lakukanlah dengan kedua belah tangan kita seperti kita menghilangkan sakit di rusuk. Seperti ini lakukan dan tarik ke arah pusat. 1 atau 2 jari sebelum sampai pusat kita lepas. Lakukan kembali seperti ini. Walaupun benjolan kita hanya yang berada di sebelah kanan, tapi kita di saat melakukan penarikan kini seperti ini, baiknya sekaligus ya, sekaligus kita tarik seperti ini. Tahan sejenak, kemudian tekan dan arahkan ke pusat. 1 atau 2 jari sebelum sampai pusat kita berhenti, kemudian ulangi terus. Setelah kita melakukan ini terasa nyaman di samping sini ya. Ini biasanya kalau kita melakukan seperti ini maka akan terasa nyaman. Kemudian lakukan seperti ini, lakukan penekanan dari samping
perut ya, samping perut, tepatnya di bawah dada ya, tulang rusuk dada, tulang dada ya. Kita tekan seperti ini, tahan untuk beberapa saat, kemudian kita sorong ke arah pusat, ulangi kembali. Ini kita bisa lakukan semampu kita ya, dan di saat kita melakukan pemijatan, penekanan juga boleh semampu kita. Kita sesuaikan saja dengan kemampuan kita di saat kita melakukan penekanan ya. Andai kata benjolan tadi sakit ya, tidak dipegang juga sakit, nah itu baiknya kita jangan melakukan pemijatan menggunakan ibu jari seperti ini ya. Baik menggunakan telapak tangan atau pangkal ibu jari. Seperti ini, kita putar-putar saja seperti ini, kemudian kita sorong ke depan, putar seperti ini, dan sorong ke depan, kemudian kita kembali seperti ini. Dan penyebab benjolan atau penyebab tulang rusuk sakit itu biasanya disebabkan angin ya, angin yang terselip atau angin yang tidak bergeser dari antara tulang rusuk, bahkan mungkin di tulang rusuk kita ya, itu penyebabnya angin. Jadi di saat kita merasakan tulang rusuk kita sering sakit atau terkadang sakit terkadang tidak, maka hindarilah minuman yang mengandung soda ya, minuman yang bergas yang bersoda ya, itu dihindarin agar tidak sering sakit ya. Karena kalau kita sering sakit di sini itu nanti akibatnya bisa cenderung arah ke angin duduk ya, menuju ke angin duduk, itu awal daripada penyakit ya. Maka hindarilah minuman yang mengandung gas bersoda terutama ya. Oke, semoga video pendek ini bermanfaat buat para penonton yang membutuhkan, dan buat penonton yang belum subscribe, saya mohon bantuannya, dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Jangan lupa juga bagikan video ini jika Anda berkenan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, murah rezeki, umur panjang, dan sukses dalam segala urusan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.